Baik, setelah sebelumnya kita belajar mengenai bagaimana cara menghitung ataupun mencari corner menggunakan high corner detection, di sini kita akan melihat sifat-sifat dari corner detection itu sendiri. Nah, pada dasarnya kita menginginkan lokasi corner atau sudut yang sudah kita deteksi sebelumnya itu bersifat invarian terhadap photometric transformation, jadi perubahan misalkan illumination itu termasuk photometric transformation, namun memiliki sifat equivariant terhadap geometric transformation, misalkan translation ataupun rotation. Nah, apakah sebenarnya invariant dan equivariant itu sendiri? Invariance itu memiliki arti apabila image atau citra itu dilakukan transformasi, ya, maka uh, lokasi dari fitur yang dideteksi itu tidak berubah. Ya, jadi misalkan di sini invariant to photometric transformation, misalkan iluminasi dari sebuah objek itu berubah, maka kita tetap menginginkan uh, fitur ataupun corner yang sudah deteksi sebelumnya itu tidak berubah. Ya, jadi tidak terpengaruh. Namun pada equivariant memiliki arti if we have to transform vision of the image, apabila kita memiliki dua buah citra yang ber, uh, yang dihasilkan yang salah satunya dihasilkan karena adanya proses transformasi, maka fitur yang sebelumnya sudah dideteksi akan berubah sesuai dengan transformasi yang dilakukan. Ya, perlu catatan di sini adalah equivariance, ya, kadang-kadang disebut sebagai covariance. Ya, contoh dari invariant to photometric transformation itu ini adalah itu sendiri adalah ini ya, di mana lokasi dari cornernya itu misalnya di sini ya masih bisa dideteksi pada gambar ini ya, di mana lokasi dari corner itu tidak berubah terhadap objek itu sendiri ya, jadi terhadap objek itu sendiri. Oke, mari kita lihat di transformasi yang pertama. Di sini kita akan melihat transformasi bernama affine intensity change. Ya, jadi misalkan kita memiliki sebuah transformasi perubahan intensitas yang dapat diekspresikan berdasarkan ini ya. Jadi I awal itu akan I selanjutnya itu ya berubah berdasarkan intensity scaling ya, menggunakan scale A dan juga intensity shift menggunakan konstanta B ya. Jadi di sini intensity shift dan juga intensity scaling. Nah, yang menarik adalah corners are partially equivalent to affine intensity change. Jadi kalau misalkan perubahan intensitasnya itu uniform, dalam hal ini adalah intensity shift, maka nilainya itu sebenarnya tidak akan berubah. Ya, biasanya tidak berubah. Jadi dia invariant. Namun kalau misalkan ada intensity scaling, contohnya di sini, ya perubahan antara di sini kita lihat scalingnya menjadi lebih tinggi, ya tidak uniform, ya. Jadi bisa dilihat corner itu semakin lancip, yang tadinya tidak terlalu lancip menjadi sangat lancip, begitu pula ini, maka akan berubah. Ya ada corner baru yang muncul, jadi equivariant. Itulah sebabnya kenapa corners are partially equivariant. Ya, equivariantnya itu parsial terhadap perubahan intensitas. Nah, transformasi berikutnya adalah image translation. Nah, sama seperti convolution, ya, di mana convolution itu kan sebenarnya juga menggunakan small window. Ya, jadi karena mirip dengan convolution, maka derivatif dari window function yang digunakan di corner detection itu adalah translation invariant. Artinya apa? Dimanapun objek itu berada, kita masih tetap bisa mendeteksi uh, corner tersebut. Akan tetapi cornernya itu sendiri letaknya akan berubah sesuai dengan posisi dari corner yang sesuai dari posisi corner tersebut di image. Ya, jadi sebab itu itulah mengapa corner location itu equivariant with regard to translation. Ya, kalau misal ada translation, maka posisi dari corner itu akan berubah sesuai dengan translasi yang ada. Baik, transformasi selanjutnya adalah image rotation. Yang perlu diperhatikan adalah second moment ellipse rotates, ya, but its shape or agent values remains the same. Jadi kalau misalkan kita memiliki sebuah corner seperti ini, lalu kita lakukan rotasi, maka
ellipse dari second moment ellipse-nya dari partial derivatifnya itu akan ikut rotasi seperti ini ya. Tetapi nilai dari eigenvalues-nya ya atau besar ini ya, jarak ya akan tetap sama. Nah, akan tetapi pada saat yang sama kita juga bisa melakukan observasi bahwa corner location itu adalah equivariant with regards to rotation. Maksudnya apa? Kalau misalkan sebuah objek itu dirotasi, maka posisi dari corner itu akan mengikuti sesuai dengan dari rotasi dari objek itu sendiri. Baik, berikutnya adalah scaling. Ya, nah ini cukup menarik karena apa? Apabila misalkan kita memiliki sebuah corner seperti ini, lalu kita lakukan scaling, kita perbesar bentukan cornernya, maka kita tidak bisa mendeteksi corner yang sama dengan menggunakan window dengan ukuran yang sama. Ya, apabila kita menggunakan windows yang sama, maka all points will be classified as edges. Ya, karena perubahan intensitasnya hanya ada satu arah. Ya, di sini di sumbu Y, di sini sumbu X. Di sini mungkin ada sedikit perubahan ke segala arah, tapi tidak sekuat dari gambar asalnya. Nah, oleh sebab itu bisa kita katakan corner location itu tidak equivariant terhadap transformasi scaling. Nah, yang kita inginkan adalah corner detection itu equivariant juga terhadap scaling. Nah, salah satu approach yang biasa dilakukan adalah dengan menggunakan berbagai ukuran scaling. Ya, jadi misalkan corner asal itu memiliki scale seperti ini, cukup kecil, maka kita bisa menggunakan window yang cukup kecil. Namun apabila kita yakin ada transformasi scaling, maka diperlukan window yang lebih besar. Jadi di sini contohnya dilakukan corner detection menggunakan 1, 2, 3, 4 buah scaling yang berbeda untuk corner detection. Nah, yang menjadi masalah adalah bisa jadi pada satu gambar terdapat corner yang menggunakan scaling yang berbeda. Contohnya di sini kita bisa mendeteksi adanya corner menggunakan scaling terbesar, namun pada saat yang sama di tempat lain pada image yang sama kita harus menggunakan window yang paling kecil untuk mendeteksi corner-corner yang lebih kecil. Nah, bagaimanakah cara kita untuk bisa mendeteksi ataupun menentukan ukuran scaling yang cocok agar kita bisa mendeteksi seluruh corner yang ada pada sebuah gambar? Nah, salah satu approach yang bisa digunakan adalah dengan cara mengukur besarnya region yang berada di bawah intensitas terbesar. Jadi misalkan di sini ada dua buah fungsi intensitas yang berbeda dengan scale yang berbeda ya. Yang ini ada scale-nya lebih kecil, setengah ukurannya setengah lebih kecil dibandingkan image yang pertama. Jadi kita deteksi intensitas tertinggi dari fungsi tersebut ya, kita dapatkan lokasinya. Lalu kita cari region circle. Jadi region lingkaran intensitas di bawahnya itu seberapa besar. Kalau misalkan circle yang ada di bawah intensitasnya itu besar, berarti kita memerlukan scale yang besar untuk mendeteksi corner yang ada. Kalau misalkan region yang di bawah itu kecil, menunjukkan bahwa kita memerlukan scale yang kecil untuk mendeteksi corner tersebut. Nah, yang perlu diperhatikan lagi adalah kita harus mencari region ini di masing-masing image ataupun sub-image yang ingin kita lakukan corner detection. Nah, sebenarnya ada sebuah fitur lain yang mirip seperti corner detection, sering digunakan untuk template matching, namun dari awal sudah scale equivariant yang bernama blob detection. Ya, ini adalah contoh dari blob detection
Dan apabila Anda tertarik, silahkan dibaca secara mandiri. Terima kasih.